Yes, alhamdulillah, masih ada harapan. Malaysia tumbang. Apa yang harus dilakukan Timnas Indonesia? Begini info menariknya. Wah, Asnawi berani bantah klaim Exco PSSI soal kapten Timnas Indonesia. Asnawi beresiko dicoret dari Timnas Indonesia selamanya kah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Malaysia sudah tumbang, ini yang harus dilakukan Timnas Indonesia. Keputusan Malaysia yang akhirnya tumbang di laga pamungkas fase grup menjadi babak baru yang membuka kembali napas harapan bagi Timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games 2025. Kekalahan 2 gol tanpa balas dari Vietnam benar-benar mengubah peta klasemen runner-up terbaik dan menghadirkan secercah optimisme yang sebelumnya terasa menipis. Banyak yang mengira Indonesia sudah berada di ujung tanduk dan sulit bangkit setelah awal yang tidak ideal. Namun situasi yang kini berubah justru memunculkan kesadaran baru. Peluang itu belum hilang. Dan justru di saat semua mata tertuju pada nasib Garuda Muda, inilah momen penting bagi tim untuk mengambil langkah yang tepat. Hasil Malaysia tersebut bukan hanya kejutan, tetapi juga alarm keras bahwa perjuangan menuju semifinal masih sepenuhnya berada dalam kendali Indonesia, asal mereka mampu menjawab tekanan dengan respons yang tepat. Di saat yang sama, kabar baik datang dari grup A, ketika Singapura resmi tersingkir usai dikalahkan Thailand dengan skor telak 3 gol tanpa balas. Kombinasi dua hasil itu membuat persaingan runner-up terbaik hidup kembali. Dan untuk pertama kalinya sejak fase grup dimulai, banyak pendukung Indonesia mulai kembali menatap papan klasemen dengan optimisme yang nyata. Posisi Malaysia memang masih memimpin dengan 3 poin dan selisih gol 4-3, tetapi mereka kini tidak lagi aman. Indonesia sendiri saat ini berada di posisi paling bawah dalam klasemen runner-up terbaik dengan 0 poin dan selisih gol 0-1. Angka itu memang terlihat merisaukan, tetapi kenyataannya masih sangat mungkin diperbaiki dalam satu pertandingan terakhir melawan Myanmar. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia punya peluang, tetapi apakah mereka siap memanfaatkan peluang itu dengan cara yang benar. Sebab perjalanan menuju semifinal masih terbuka lewat 2 skenario yang cukup realistis. Asal skuad Garuda mampu tampil efektif dan penuh determinasi sejak menit pertama. Skenario pertama adalah kemenangan minimal 3 gol tanpa balas atas Myanmar. Jika itu tercapai, Indonesia akan mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 2. Cukup untuk melewati Malaysia yang memiliki selisih gol plus 1. Tugas itu terlihat berat, tetapi bukan hal yang mustahil, mengingat kualitas pemain Indonesia yang sebenarnya tidak kalah dibanding tim-tim lain di grup. Masalah Indonesia selama ini bukan kemampuan, melainkan konsistensi. Jika mentalitas sejak awal sudah terbangun, bukan tidak mungkin kemenangan besar bisa diraih. Skenario kedua membuka peluang melalui pertandingan yang berjalan sangat terbuka. Misalnya kemenangan dengan skor 5-3 atau hasil besar lain yang membuat produktivitas gol Indonesia lebih baik dari Malaysia. Dengan skenario itu, Indonesia akan mencatatkan selisih gol 5-4 atau lebih baik, sekaligus menggeser Malaysia dari posisi puncak runner-up terbaik. Namun cara ini tentu lebih beresiko, karena kebobolan 3 gol juga menunjukkan pertahanan Indonesia tidak solid. Artinya, skenario pertama tetap menjadi pilihan paling masuk akal. Menang besar tanpa memberi lawan ruang balas. Jika sebaliknya Indonesia bermain imbang atau bahkan kalah, maka semua peluang langsung tertutup, dan perjalanan SEA Games akan berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Inilah yang membuat laga kontra Myanmar menjadi laga hidup mati. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada alasan untuk tampil setengah hati, dan tidak boleh ada kelengahan sekecil apapun. Para pemain harus menyadari bahwa perjuangan untuk meraih medali emas masih sangat mungkin diwujudkan,
tetapi hanya jika mereka berani tampil habis-habisan. Kini setelah Malaysia tumbang, publik Indonesia tentu bertanya, apa yang harus dilakukan Timnas Indonesia? Jawabannya sederhana namun tegas. Fokus, agresif sejak awal, bermain efektif, menjaga konsentrasi dan tidak membiarkan Myanmar berkembang. Mereka tidak hanya harus menang, tetapi menang dengan cara yang meyakinkan. Momentum ini tidak datang dua kali, dan kini semuanya ada di tangan para pemain Garuda Muda. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia bisa memanfaatkan peluang yang tiba-tiba terbuka ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Asnawi bantah klaim Exco PSSI soal Kapten Timnas Indonesia. Keberanian Asnawi Mangkualam untuk secara terbuka membantah klaim salah satu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menjadi babak baru yang sangat menarik dan cukup panas dalam dinamika sepak bola Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk pembicaraan publik soal performa, reformasi hingga masa depan Timnas Indonesia, pernyataan Asnawi ini seolah menampar keras siapapun yang mencoba membawa cerita yang tidak tepat ke ruang publik. Kejadian ini bukan sekadar masalah ban kapten, tetapi tentang integritas, transparansi, dan keberanian seorang pemain yang merasa bahwa kebenaran harus disampaikan apa adanya tanpa harus dibungkus kalimat diplomatis. Apa yang dilakukan Asnawi bukan hal mudah, karena ia tahu betul risikonya. Karier timnasnya bisa saja dipertanyakan dan citranya bisa digoreng ke arah negatif. Namun ia tetap maju, tetap bersuara dan tetap meminta kejelasan atas nama kebenaran. Semua bermula ketika dalam sebuah siniar di kanal YouTube Bebas Podcast ID, Arya Sinulinga menyebut bahwa ada masalah ruang ganti pada laga melawan Tiongkok tahun lalu, dan masalah itu berujung pada digantinya jabatan Kapten Timnas Indonesia. Ungkapan itu kemudian menimbulkan berbagai spekulasi, apalagi Arya menyebut Jai Aziz sebenarnya sudah menjadi kapten utama. Pernyataan ini langsung membanjiri media sosial, memunculkan tanda tanya besar, dan menyeret nama Asnawi tanpa pemberitahuan. Disinilah masalah semakin melebar. Seorang pemain yang tidak ada di lokasi saat pernyataan itu dibuat, kemudian menjadi sasaran rumor publik yang makin lama makin tidak sehat. Tidak tinggal diam, Asnawi mengunggah potongan video siniar tersebut ke Instastory, sembari menuliskan klarifikasinya. Ia dengan tegas mempertanyakan dari mana sumber informasi tersebut berasal, apakah dari pelatih, dari para pemain, atau dari ofisial. Baginya, jika ada informasi sepenting itu, maka harus ada dasar yang jelas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Asnawi tidak hanya membela dirinya, tetapi juga ingin menjaga nama baik tim dan memastikan publik tidak menerima informasi yang tidak akurat. Keberanian seperti ini jarang muncul dari pemain, apalagi dari seorang kapten aktif. Namun Asnawi memilih jalan sulit itu demi menjernihkan suasana yang sudah lama ia diamkan. Dalam penjelasan panjangnya, Asnawi bahkan membeberkan kronologi bagaimana status kapten sebenarnya berlangsung selama ini. Ia mengaku bahwa jabatan Kapten Timnas Indonesia sudah diembannya sejak Piala AFF 2021 dan sebelum Piala Asia 2023, ia sebenarnya ingin menyerahkan ban kapten kepada Jordi Amat. Namun Shin Taeyong masih mempercayainya sebagai kapten utama. Bahkan sebelum laga melawan Australia di GBK, ia kembali meminta kejelasan tentang siapa kapten pertama dan siapa wakilnya, tetapi Shin tetap menegaskan bahwa Asnawi adalah kapten utama dan Jai Aziz wakil kapten. Yang membuat situasi semakin menarik adalah pengakuan Asnawi yang sebenarnya beberapa kali ingin memberikan jabatan kapten kepada pemain lain. Ia merasa performanya kala itu menurun dan ada pemain lain yang lebih pantas menerima tanggung jawab itu. Pernyataan ini justru memperlihatkan betapa rendah hati dan dewasanya Asnawi dalam melihat dirinya sendiri. Ia tidak haus jabatan, tidak memburu status dan tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ia hanya ingin yang terbaik untuk tim. Ketika pelatih tetap mempercayainya, ia menerimanya. Ketika ia melihat ada yang lebih pantas, ia siap menyerahkan jabatan itu. Sikap seperti ini bukan hanya mencerminkan karakter yang matang, tetapi juga kapten sejati yang mengutamakan kolektivitas dibanding ego pribadi. Namun yang paling penting dari semua ini adalah keberaniannya untuk bersuara lantang, melawan pernyataan yang menurutnya tidak benar. Di tengah kultur sepak bola yang terkadang masih enggan mengkritik petinggi federasi, Asnawi menunjukkan bahwa tidak ada salahnya membela kebenaran. Ia tidak menyerang, tidak memaki, tidak menyinggung personal. Ia hanya meminta kejelasan. Ia hanya ingin fakta. Dan keberanian ini tentu punya risiko besar, karena tidak semua pejabat federasi suka dikritik apalagi secara terbuka.
Karena itu sebagai fans Garuda, wajar jika kita memberikan dukungan penuh kepada Asnawi. Sebaliknya, jika memang pernyataan seorang exco terbukti tidak akurat, sudah seharusnya yang bersangkutan introspeksi. Bahkan jika diperlukan, publik berhak mendorong agar yang bersangkutan mundur demi menjaga integritas PSSI. Sepak bola Indonesia sudah terlalu sering dirusak oleh dinamika internal yang tidak sehat. Kita membutuhkan federasi yang transparan, jujur, dan tidak melempar isu sensitif tanpa dasar. Jika seorang pemain saja berani jujur, maka para pejabat federasi juga harus berani bertanggung jawab. Kini bola ada di tangan publik. Apakah Anda mendukung keberanian Asnawi yang memilih mengatakan kebenaran meski risikonya besar? Atau Anda melihat ini sebagai momentum untuk mendorong pembenahan lebih besar di tubuh PSSI? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sumarji bawa-bawa Shin Tae-yong di penampilan Timnas Indonesia U22. Pembicaraan mengenai Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 kembali memanas setelah manajer tim Sumarji secara terbuka membawa-bawa nama Shin Tae-yong saat membahas performa Garuda Muda. Dalam komentarnya di Thailand, Sumarji mengakui bahwa pendekatan yang ia ambil ketika menghadapi Filipina U22 ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Kekalahan 1 gol tanpa balas itu bukan hanya menjadi pukulan bagi tim, tetapi juga menjadi refleksi mendalam bagi sang manajer. Menariknya, di tengah evaluasi itu, ia menyebut bahwa dirinya akan meniru gaya melatih Shin Tae-yong untuk menatap laga penentuan melawan Myanmar U22. Pernyataan ini kontan memicu perhatian publik. Mengapa nama Shin kembali diikutsertakan, dan apa maksud dibalik ucapan tersebut? Bagi sebagian pendukung, ucapan Sumarji itu terasa seperti tanda bahwa struktur kepelatihan Timnas Indonesia U22 masih membutuhkan figur seperti Shin Tae-yong sebagai panutan dalam pembentukan mental dan karakter skuad. Ia secara jujur mengatakan bahwa pemain dengan usia 22 hingga 23 tahun memang membutuhkan tekanan agar bisa tampil maksimal, dan itu merupakan gaya yang selama ini dikenal sebagai ciri khas Shin Tae-yong. Mulai dari latihan fisik, ketegasan, hingga kedisiplinan di luar lapangan, semua itu menjadi kultur yang Shin bangun selama menangani Timnas Indonesia. Namun bagi sebagian lainnya, pernyataan Sumarji terasa seperti pembenaran atas kelemahan strategi yang ia terapkan pada laga sebelumnya. Seolah kegagalan melawan Filipina terjadi karena ia tidak menggunakan pendekatan ala Shin. Konteks makin menarik ketika Sumarji secara gamblang mengakui bahwa dirinya mengambil langkah yang terlalu kendur saat persiapan menghadapi Filipina. Ia membiarkan skuad lebih rileks, dengan harapan para pemain tidak terbebani. Namun, keputusan itu justru berdampak buruk, karena para pemain terbukti kesulitan menampilkan performa maksimal di lapangan. Kekalahan itu membuat Garuda Muda berada di posisi sulit, dan kini duel melawan Myanmar U22 menjadi laga hidup mati yang menentukan nasib mereka di fase grup. Akibatnya, Sumarji mengatakan ia tidak mungkin mengulang pendekatan yang sama, dan menyebut akan mengambil gaya komando ala Shin Tae-yong. Inilah bagian yang mencuri perhatian publik. Ketika seorang manajer menyebut nama pelatih lain sebagai referensi, muncul pertanyaan besar di kalangan supporter. Apakah itu bentuk introspeksi, atau justru kegamangan dalam menentukan identitas tim? Di satu sisi, banyak yang menilai kejujuran Sumarji patut dihargai. Tidak banyak pejabat tim yang mau mengakui kesalahan secara terbuka. Namun, di sisi lain, membawa-bawa nama Shin Tae-yong seperti ini dianggap sebagian fans sebagai tindakan yang kurang tepat. Timnas U22 saat ini memiliki pelatih sendiri, staf sendiri, dan metode sendiri. Menyebut nama Shin di tengah tekanan seperti sekarang dikhawatirkan memperkeruh kondisi internal tim yang sedang berjuang keras mempersiapkan laga krusial. Apalagi kita tahu bahwa publik sangat sensitif terhadap isu yang bersinggungan dengan Shin Tae-yong. Ia bukan hanya pelatih, tetapi simbol kebangkitan dan perubahan kultur sepak bola Indonesia. Ketika namanya disentuh dalam konteks evaluasi, reaksi publik bisa sangat besar dan tidak terduga. Oleh karena itu, langkah Sumarji membawa nama Shin ke tengah evaluasi ini dianggap tidak bijak oleh sebagian pendukung Garuda. Mereka menilai bahwa ini adalah saat yang tepat bagi manajemen untuk memberikan stabilitas kepada pelatih dan pemain, bukan menambah beban psikologis. Dalam kesempatan yang sama, Sumarji juga menegaskan bahwa tekanan adalah elemen penting yang harus kembali diterapkan saat melawan Myanmar.
Ia mengakui dirinya salah dan mengakui bahwa persiapan jelang laga ini sangat harus diperhatikan dengan detail. Kini semua fokus tertuju pada bagaimana Garuda Muda akan tampil di laga penentuan tersebut. Namun dinamika ini tetap meninggalkan pertanyaan. Jika hasil akhirnya tidak sesuai harapan, apakah ucapan membawa-bawa nama Shin akan kembali menyeret polemik baru di tubuh timnas? Di tengah situasi seperti ini, para pendukung tentu berharap bahwa pembahasan tentang identitas tim dan sosok Shin tidak melebar menjadi drama yang justru mengganggu konsentrasi pemain. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana Indonesia bisa menang atas Myanmar dan menjaga peluang mereka di SEA Games. Publik hanya bisa berharap manajemen dan staf tetap solid, sementara pemain tampil maksimal di lapangan. Lalu menurut kalian bagaimana? Apakah tindakan Sumarji membawa-bawa nama Shin Tae-yong ini tepat sebagai bagian dari evaluasi, atau justru kurang bijak karena bisa mempengaruhi stabilitas internal tim? Silakan tinggalkan pendapat terbaik kalian di kolom komentar. Erick Thohir tak bersura. Ratu Tisha akhirnya ungkap kondisi timnas Indonesia U22 di SEA Games. Kekalahan timnas Indonesia U22 dari Filipina dengan skor tipis 1-0 pada laga perdana SEA Games 2025 benar-benar meninggalkan guncangan besar bagi publik sepak bola tanah air. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion The 700th Anniversary Chiang Mai, harapan tinggi para pendukung Garuda Muda berubah menjadi rasa kecewa mendalam. Namun yang membuat suasana semakin ramai adalah munculnya suara dari Wakil Ketua Umum 2 PSSI, Ratu Tisha Destria, yang angkat bicara ketika Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru belum memberikan pernyataan apapun. Banyak fans Garuda yang selama ini mendorong Ratu Tisha untuk menggantikan Erick Thohir sebagai ketua umum, sehingga komentar Tisha pada momen ini otomatis menjadi sorotan publik. Dalam kesempatan itu, Tisha menegaskan bahwa kekalahan dari Filipina tidak boleh dibiarkan lewat begitu saja tanpa evaluasi. Ia menyebut bahwa tim harus segera melakukan pembenahan menyeluruh untuk menyongsong pertandingan berikutnya melawan Myanmar. Menurutnya, turnamen seperti SEA Games tidak berhenti hanya pada satu hasil pertandingan, dan Garuda Muda masih memiliki peluang jika mampu memperbaiki fokus serta permainan. Pernyataan Ratu Tisha ini muncul di saat banyak fans justru mempertanyakan arah kepemimpinan federasi dan langkah-langkah yang akan diambil usai hasil mengecewakan di laga perdana tersebut. Yang membuat publik semakin menaruh perhatian adalah kenyataan bahwa Erick Thohir sebagai ketua umum belum memberikan reaksi atau komentar apapun terkait kekalahan ini hingga berita ini beredar. Ketika sang ketua umum memilih diam, justru Ratu Tisha yang membuka suara dan berbicara kepada media. Banyak fans yang menganggap hal ini sebagai contoh nyata bahwa Tisha memiliki keberanian, kepekaan, dan rasa tanggung jawab untuk menjawab keresahan masyarakat sepak bola Indonesia. Tidak sedikit pula yang menilai bahwa karakter seperti ini adalah alasan mengapa ia dianggap layak menggantikan Erick Thohir suatu hari nanti. Dalam komentarnya, Ratu Tisha mengatakan bahwa para pemain dan staf pelatih harus fokus pada apa yang bisa mereka kontrol. Ia menegaskan bahwa mereka bukan fans, bukan komentator, tetapi pelaku langsung yang bertugas memperbaiki hasil. Menurutnya, hal-hal teknis seperti pola latihan, cara bermain, hingga analisis lawan adalah fokus utama dan tidak boleh terdistraksi oleh situasi di luar lapangan. Ia berharap timnas Indonesia bisa tampil lebih baik dan meraih kemenangan pada laga krusial melawan Myanmar yang akan menentukan peluang Garuda Muda melangkah ke babak semifinal. Sayangnya, hasil pertandingan lain membuat posisi Indonesia semakin terpojok. Dengan Filipina sudah mengantongi 2 kemenangan dan memastikan 1 tempat di semifinal sebagai juara grup, peluang Indonesia semakin tipis. Sementara itu, duel antara Vietnam dan Malaysia di grup B juga memegang peran penting. Jika kedua tim tersebut bermain imbang, maka baik Vietnam maupun Malaysia akan lolos otomatis dengan 4 poin. Dalam skenario itu, berapapun skor kemenangan Indonesia atas Myanmar tetap tidak akan cukup untuk mengantarkan mereka ke semifinal sebagai runner-up terbaik. Walau situasi terlihat sulit, Tisha tetap menegaskan bahwa fokus tim harus tetap pada pertandingan mereka sendiri. Ia menolak memberikan komentar panjang soal peluang Indonesia yang juga dipengaruhi pertandingan Vietnam versus Malaysia, karena menilai hal tersebut bukan hal yang bisa dikontrol langsung oleh tim. Ia kembali menekankan pentingnya konsentrasi penuh pada laga melawan Myanmar.
Baginya, satu-satunya jalan adalah menang, memperbaiki permainan, dan menunjukkan mental kuat dari para pemain muda Indonesia. Kehadiran Ratu Tisha sebagai sosok yang paling vokal setelah kekalahan ini membuat banyak orang mulai membandingkan gaya kepemimpinannya dengan Erick Thohir. Publik menilai Tisha lebih komunikatif, cepat merespons situasi, serta memiliki pemahaman mendalam tentang sepak bola nasional. Fakta bahwa ia yang turun bicara, bukan Erick, tentu memancing diskusi baru di tengah kekecewaan fans. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini sinyal perubahan besar dalam tubuh federasi atau hanya kebetulan semata? Wajar bila akhirnya para pendukung Garuda kembali ramai di media sosial, membahas masa depan PSSI, masa depan Indra Syafri, dan masa depan para pemain muda Indonesia. Kekalahan dari Filipina bukan hanya soal skor, tetapi juga soal bagaimana federasi bereaksi dan memberikan rasa aman kepada publik. Dan sampai kini, pernyataan Ratu Tisha menjadi satu-satunya suara resmi yang menenangkan kegelisahan para fans yang masih berharap Garuda Muda dapat bangkit di laga berikutnya. Nova Arianto sampai kirim pesan ke Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Kondisi Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 sedang berada di titik paling krusial. Kekalahan pahit dari Filipina dengan skor 1-0 membuat langkah Garuda Muda tersudut dan hanya bergantung pada jalur runner-up terbaik untuk terus melaju. Padahal, Indonesia datang sebagai juara bertahan setelah meraih emas pada edisi sebelumnya. Namun harapan yang awalnya tinggi berubah menjadi tekanan berat setelah gol Otu Abang Banatau pada Senin 8 Desember 2025 membuat kans Indonesia langsung merosot. Di tengah situasi genting tersebut, justru muncul sosok yang tak disangka-sangka memberikan dukungan. Pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto. Nova Arianto yang saat ini memimpin skuad U20 muncul dengan pesan penuh semangat untuk para pemain muda Indonesia di tim U22. Di tengah suasana pesimis dan kritik dari publik, Nova justru menularkan optimisme. Ia mengatakan bahwa Garuda Muda harus tetap percaya pada peluang mereka, bahkan untuk menjadi juara sekalipun. Menurutnya, selama masih ada pertandingan yang bisa dimainkan, maka masih ada alasan untuk bermimpi. Pesan tersebut ia sampaikan kepada media pada Rabu 10 Desember 2025 atau sehari sebelum duel penting Malaysia versus Vietnam yang bisa menentukan nasib Indonesia. Nova berbicara seperti seorang kakak yang menolak menyerah, memberikan energi positif kepada adik-adiknya yang sedang tertekan. Yang menarik, dukungan penuh Nova kontras dengan sikap Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sampai berita ini beredar, Erick belum memberikan pernyataan apapun mengenai kekalahan Indonesia dari Filipina. Keheningan ini membuat banyak publik bertanya-tanya, apakah Erick sedang kecewa berat? Ataukah ia sengaja menghindari sorotan karena tekanan yang terus meningkat dari pecinta sepak bola nasional? Bahkan muncul spekulasi liar bahwa Erick sudah tidak begitu peduli lagi, atau bahkan siap mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketum PSSI. Ketika sosok penting seperti ketua umum memilih diam di tengah badai kritik, wajar bila masyarakat mulai mempertanyakan arah federasi. Sementara Erick memilih tidak bersuara, Nova justru tampil sebagai figur yang memberi sinyal kepedulian dan solidaritas. Pesan Nova bukan hanya soal peluang Indonesia, tetapi juga soal menjaga mental bertarung para pemain muda. Ia mengingatkan agar tim Indonesia tidak memikirkan pertandingan Malaysia melawan Vietnam, walaupun duel itu sangat menentukan nasib Garuda Muda. Malaysia dan Vietnam sama-sama mengoleksi 3 poin, dan jika bermain imbang, kedua negara itu otomatis akan lolos ke semifinal. Hasil imbang itu sangat merugikan Indonesia karena berapapun skor kemenangan Indonesia atas Myanmar, tetap tidak akan cukup. Namun Nova tetap meminta skuad U22 untuk fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan, bermain baik dan menang atas Myanmar. Menurutnya, kemenangan tetap wajib diperjuangkan, terlepas dari apapun hasil pertandingan di grup lain. Sikap ini menunjukkan bahwa Nova ingin para pemain tetap memiliki kebanggaan, tetap memiliki mental pemenang, dan tidak larut dalam situasi yang tidak bisa mereka ubah. Ia memberi pesan yang sederhana tetapi sangat kuat, tetap percaya, tetap bekerja, dan tetap bermimpi. Respons publik pun beragam. Banyak pendukung Garuda merasa tersentuh bahwa pelatih U20 seperti Nova masih mengambil waktu dan hati untuk menyemangati skuad U22. Sebaliknya, mereka juga merasa kecewa karena Erick Thohir yang seharusnya menjadi sosok paling bertanggung jawab justru tidak menunjukkan kepedulian yang sama secara terbuka. Narasi ini membuat sebagian fans mulai membayangkan perubahan besar dalam tubuh PSSI jika Erick benar-benar mundur.
Di sisi lain, Nova justru terlihat semakin dihormati sebagai bagian dari generasi baru pelatih Indonesia yang punya kedekatan emosional dengan para pemain. Pada akhirnya, pesan Nova Arianto bukan hanya tentang nasib timnas U22, tetapi tentang bagaimana sepak bola Indonesia membutuhkan sosok-sosok yang berani bersuara, memberikan dukungan, dan hadir ketika tim sedang terpuruk. Ketika ketua umum memilih diam, justru figur-figur seperti Nova lah yang menjaga api semangat tetap menyala. Kini, seluruh pendukung hanya bisa menunggu, apakah Garuda Muda mampu bertahan dan bangkit, atau justru langkah mereka terhenti lebih cepat dari yang dibayangkan. Ciro Alves naturalisasi WNI. Proses naturalisasi Ciro Alves kini menjadi salah satu topik terpanas di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Publik dibuat heboh setelah Malut United membeberkan kronologi lengkap pengajuan kewarganegaraan sang striker asal Brasil itu. Kehadiran Ciro di kantor wilayah Kemenkumham Maluku Utara, Ternate, beberapa waktu lalu langsung memicu berbagai spekulasi. Banyak yang mengira langkah tersebut berkaitan dengan peluang Ciro untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Namun, pihak klub menegaskan bahwa tujuan utama pengajuan naturalisasi ini bukan untuk mengejar karir tim nasional, melainkan demi masa depan pribadi dan keluarganya. Asisten manajer Malut United, Soleh Asgar, menjelaskan bahwa niat Ciro menjadi warga negara Indonesia bukanlah keputusan yang tiba-tiba. Keinginan ini sudah ia simpan sejak pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2019. Dalam waktu 6 tahun, Ciro merasa semakin terikat dengan kehidupan di tanah air, terutama setelah ia menikah dan tinggal bersama keluarganya di Indonesia. Rasa nyaman itulah yang membuatnya ingin menetap lebih lama dan membangun babak baru sebagai warga negara Indonesia. Ia bahkan mengutarakan niat tersebut secara langsung kepada manajemen klub yang kemudian membantu memfasilitasi prosesnya. Meski begitu, muncul tanda tanya besar di kalangan pendukung sepak bola nasional. Banyak yang mempertanyakan apakah naturalisasi ini membuka pintu bagi Ciro untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, pihak Malut United berkali-kali menegaskan bahwa itu bukan prioritas utama sang pemain. Publik mungkin berharap Ciro menjadi tambahan kekuatan baru bagi lini serang timnas, tetapi dari sudut pandang klub, fokus utama Ciro adalah karirnya di Malut United, bukan mengejar seragam merah putih. Meskipun begitu, manajemen tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari Ciro bisa mendapatkan panggilan timnas jika status WNI-nya sudah sah. Dalam penjelasannya, Asgar turut menerangkan bahwa proses naturalisasi Ciro dilakukan melalui jalur biasa sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Berbeda dari beberapa pemain yang mendapat naturalisasi istimewa karena kebutuhan tim nasional, jalur biasa menuntut kelengkapan dokumen yang jauh lebih detail. Ciro perlu mengurus dokumen dari Kementerian Imigrasi, Mabes Polri, BIN, hingga BNPT. Saat berkunjung ke Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, Ciro diperkenalkan langsung kepada jajaran pimpinan agar proses verifikasi awalnya berjalan lancar. Hingga saat ini, kelengkapan dokumen masih terus diproses, baik oleh manajemen di Jakarta maupun tim di Ternate. Jika semua persyaratan selesai sebelum bursa transfer pertengahan musim pada Januari mendatang, manajemen Malut United berharap keputusan presiden terkait naturalisasi Ciro bisa terbit lebih cepat. Dari sudut pandang klub, naturalisasi Ciro memberi keuntungan teknis, yakni membuka satu slot tambahan pemain asing. Namun Asgar menekankan bahwa hal ini sama sekali bukan strategi klub. Ini murni keinginan pribadi Ciro untuk membangun hidup jangka panjang di Indonesia. Ia ingin membesarkan anak-anaknya di sini dan menghabiskan sisa karirnya di kompetisi domestik. Dalam wawancara lanjutan, Asgar menegaskan bahwa Ciro tidak memiliki ambisi khusus untuk membela timnas Indonesia. Ciro sangat mencintai Indonesia, tetapi ia tidak pernah menjadikan pemanggilan timnas sebagai target utama. Fokusnya saat ini adalah memberikan performa terbaik untuk Malut United. Ia merasa nyaman tinggal di Ternate, dan filosofi kekeluargaan klub membuatnya merasa seperti di rumah sendiri meskipun baru beberapa bulan bergabung. Asgar juga menepis isu bahwa Ciro ingin kembali ke Persib Bandung. Ia memastikan bahwa Ciro masih memiliki kontrak profesional hingga 2027 dan tidak ada rencana pindah klub. Proses naturalisasi Ciro juga memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan pemain asing lain mengikuti jejaknya seperti David da Silva. Namun pihak klub menegaskan belum ada komunikasi apapun terkait itu. Keputusan menjadi warga negara Indonesia adalah hak pribadi, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan oleh klub atau federasi. Untuk saat ini, hanya Ciro yang secara resmi mengajukan permohonan. Dalam akhirnya, kisah naturalisasi Ciro Alves ini bukan hanya soal status kewarganegaraan atau kemungkinan memperkuat timnas.
Lebih jauh dari itu, ini adalah cerita tentang seorang pemain asing yang jatuh cinta pada Indonesia dan ingin menjadikan negeri ini sebagai rumah permanen. Entah nantinya ia dipanggil timnas atau tidak, keputusan Siro sudah cukup menunjukkan kecintaannya kepada sepak bola Indonesia dan kehidupan yang ia bangun di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah naturalisasi Siro ini langkah tepat? Apakah ia layak masuk radar timnas suatu hari nanti? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.